ini diduduki oleh PNS dengan usia 50 tahun ke atas. Itu artinya apa? Artinya adalah 8 tahun, 10 tahun dari sekarang, maka kebanyakan PNS ini akan digantikan oleh generasi milenial dan generasi Gen Z seperti teman-teman saat ini ya. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelaslatsar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman CASN CPNS 2021 yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share penting nggak sih CPNS nantinya melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sebelum saya menjawab itu, saya akan bercerita sedikit ya, menyampaikan kabar gembira bahwasannya 50% lebih saat ini ya di banyak instansi ini diduduki oleh PNS dengan usia 50 tahun ke atas. Itu artinya apa? Artinya adalah 8 tahun, 10 tahun dari sekarang, maka kebanyakan PNS ini akan digantikan oleh generasi milenial dan generasi Gen Z seperti teman-teman saat ini ya. Nah, untuk itu ya nantinya 8 tahun ke depan ini akan dibuka banyak sekali untuk formasi jabatan struktural ya eselon baik eselon 4, eselon 3 dan eselon 2 yang akan nantinya akan diisi oleh CPNS dari formasi 2019 atau mungkin di formasi 2021 saat ini. Nah, untuk itu maka teman-teman perlu mempersiapkan diri ya, terutama bagi teman-teman yang ingin beralih jabatan dari yang jabatan saat ini jabatan pelaksana ataupun jabatan fungsional bisa pindah ke jabatan administrasi ya, baik itu sebagai pengawas maupun sebagai jabatan administrator. Jabatan pengawas itu seperti lurah, kemudian kasih-kasih di kelurahan, kecamatan, itu bisa. Kemudian sekretaris kecamatan juga bisa. Kemudian jabatan administrator itu seperti kepala bidang, camat, itu masuk dalam jabatan administrator. Nah, kemudian apa aja yang perlu teman-teman siapkan dari sekarang? Untuk mempersiapkan ini, salah satunya adalah mengisi portofolio kita, terutama di bagian pendidikan. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Nah, di bagian pendidikan ini penting ya teman-teman, ini karena ada skornya ketika teman-teman mengikuti seleksi terbuka nantinya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih D3, kemudian ada yang saat ini sudah S1, teman-teman mulai dari sekarang itu bisa merencanakan dulu, merencanakan ke jenjang S2 ataupun yang saat ini dari D3 itu bisa merencanakan ke jenjang S1. Seperti itu. Bagi teman-teman yang saat ini berencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan kuliah ya ke jenjang yang lebih tinggi, maka teman-teman mulai dari sekarang itu baru mempersiapkan dulu ya. Teman-teman bisa bertanya ke BKPSDM-nya terkait hal tersebut. Namun biasanya nanti teman-teman baru bisa diizinkan untuk tugas belajar itu setelah teman-teman diangkat menjadi PNS. Biasanya 1 tahun setelah teman-teman diangkat menjadi PNS. Namun sebelum teman-teman melanjutkan kuliah, saya berpesan ya teman-teman ya, bagi yang belum berkeluarga, lebih baik berkeluarga terlebih dahulu. Kemudian bagi yang belum punya anak, lebih baik merencanakan dulu punya anak ya. Karena apa? Kalau misalkan kita melanjutkan kuliah sementara kita itu belum berkeluarga, belum punya anak atau mungkin belum punya rumah, itu rasanya itu ada sesuatu yang kurang ya. Lebih baik teman-teman berkeluarga dulu, kemudian mempunyai rumah dulu agar hati ini bisa tenang. Karena apa? Karena
kita melanjutkan kuliah, ini akan bisa dirasakan 8 sampai 10 tahun ke depan, bukan langsung bisa instan dirasakan. Sementara kalau misalkan kita berkeluarga, kita mempunyai rumah, itu bisa langsung kita rasakan kebahagiaannya. Seperti itu. Nah, untuk syarat-syarat yang kita perlukan untuk melanjutkan ke S1 maupun S2 ya. Yang pertama adalah jurusannya harus linier. Jurusannya harus linier dengan pendidikan kita sebelumnya. Misal saya teknik informatika, berarti saya bisa melanjutkan ke S1 ataupun S2 itu yang masih serumpun dengan rumpun ilmu komputer seperti itu. Demikian juga bagi teman-teman yang di akuntansi juga nanti bisa serumpun dengan akuntansi atau dengan rumpun ekonomi seperti itu. Jadi masih linier. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah akreditasi kampus. Akreditasi kampus itu wajib minimal B. Kemudian ada juga minimal maksimal jarak ya antara instansi kita dengan kampus yang kita tuju. Itu biasanya maksimal 50 kilo seperti itu. Kemudian ada sekarang itu sudah tidak ada istilah lagi izin belajar ya. Yang ada adalah tugas belajar. Nah, bedanya apa? Kalau tugas belajar berarti teman-teman sudah dibebas tugaskan ya dari jabatannya sehingga teman-teman tidak masuk kerja. Jadi fokus untuk masuk ke pendidikan, masuk kuliah itu di-fullkan ke situ selama sekitar biasanya 2 tahun ya. Maksimal 2 tahun harus bisa lulus untuk melanjutkan kuliah tersebut. Seperti itu. Kemudian ini di tugas belajar itu sekarang ada 2, tugas belajar mandiri dan tugas belajar beasiswa. Nah, kalau tugas belajar mandiri berarti teman-teman menyiapkan dana sendiri ya. Jadi nanti ketika dibebas tugaskan, kan teman-teman hanya memperoleh gaji pokok untuk tunjangan kinerja, kemudian tunjangan jabatan, itu tidak memperoleh. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri dananya. Kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan tugas belajar secara mandiri. Kemudian ada lagi tugas belajar beasiswa. Nah, kalau yang tugas belajar secara beasiswa, saya rekomendasikan ya, karena biaya pendidikan kita itu di-cover dari lembaga pemberi beasiswanya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau melanjutkan S2 lebih baik menggunakan tugas belajar beasiswa. Sementara kalau misalkan S1 nih, S1 kan beasiswanya jarang. Nah, teman-teman bisa melanjutkan S1 dari UT atau Universitas Terbuka. Nah, keunggulannya UT itu biasanya lebih mudah untuk diakui dan biaya pendidikannya sangat murah ya teman-teman ya. Dalam tanda kutip terjangkau lah untuk PNS. Oke, untuk mengurus tugas belajar ya sekarang ya istilahnya ya. Teman-teman nanti bisa mengajukan permohonan tugas belajar ke BKPSDM. Nanti biasanya ada ini ya, teman-teman mencari kampus dulu yang sesuai, misalkan kampus A di Jogja misalkan. Nah, itu nanti kan ada brosurnya, kemudian ada jadwalnya. Seperti itu. Dari jadwalnya itu nanti teman-teman diajukan ke BKPSDM-nya. Nanti dari BKPSDM-nya akan menganalisis nih jurusannya sesuai enggak, akreditasinya gimana, kemudian jadwal kampusnya seperti apa, materinya apakah mata kuliahnya apakah sudah masih sesuai dengan jenjang pendidikan yang kita ambil sebelumnya atau enggak, atau masih sesuai dengan jenjang jabatan yang formasi jabatan yang kita duduki atau enggak, seperti itu. Oke, demikian teman-teman tata cara bagaimana sih cara kita untuk melanjutkan kuliah nantinya. Jadi saran saya ini kesempatan yang bagus ya teman-teman. 8 sampai 10 tahun ke depan ini tampuk kepemimpinan akan diduduki oleh teman-teman semuanya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini, dan bagi teman-teman yang sudah punya rencana, sudah punya dana, nah lebih baik teman-teman siapkan dari sekarang kampus apa yang mau teman-teman bidik, kemudian
beasiswa apa yang teman-teman mau ambil. Nah, persiapkan dari sekarang informasinya apa aja yang perlu disiapkan ya. Termasuk di BKPSDM-nya bagaimana cara untuk mendaftarnya seperti apa. Oke, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Baskul Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.